يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Kurma Kamila di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang berbahagia, insyaallah dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang ketiga dari kajian Kurma Kamila ini, yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Parti SAGMSI yang akan berbicara tentang pilar-pilar Islam. Ya, jadi kalau kita mencermati pelajaran agama yang ada di sekolah-sekolah kita, terutama sekolah umum, yang sekolah non agama, itu kalau kita lihat kurikulumnya itu dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi sama. Jadi kalau kita lihat kurikulum itu dari SD itu ya ada fikih yang berisi tentang thaharah, sholat, zakat, puasa, haji, terus kemudian tentang suci, najis, tentang halal, haram. Nanti kita di SMP ketemunya itu lagi, kurikulumnya sama. SMA ketemunya kurikulumnya itu lagi. Sehingga seolah-olah yang namanya agama itu ya berkoyong-koyong baik. Agama itu, Islam itu seolah-olah ya hanya sekedar sholat, zakat, puasa, najis, haram, haji. Padahal Islam itu adalah agama. Bahasa Al-Qur'annya kadang disebut ad-din, kadang disebut al-millah. Al-millah itu adalah way of life, jalan hidup. Dan yang namanya jalan hidup, Islam ini membicarakan sesuatu yang kata Al-Quran tibyanan likulli syai'in, penjelasan bagi segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami, mulai dari kita lahir sampai kita mati, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua yang kita hadapi itu semuanya ada tibyannya, ada penjelasannya di dalam ajaran Islam. Mulai dari yang kecil-kecil, kita masuk WC saja diatur, sampai kepada yang pengelolaan ekonomi, pengelolaan pendidikan, politik, ya. Kemudian bagaimana kita bersosial budaya di tengah masyarakat, berilmu pengetahuan. Jadi di dalam Islam tidak ada dikotomi mana yang dunia profan dan dunia sakral, mana yang ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Sebenarnya nggak ada pemilahan itu. Tetapi mau tidak mau, karena kita di dalam sekolah-sekolah kita dan juga di pengajian-pengajian kita itu yang dibicarakan ya seperti itu tadi, kurikulum tadi, rumah sana Islami Gurmono Kuita. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Pak Pardi tentang pilar-pilar Islam
Nah, tentu pilar Islam ini Islam yang seperti apa sih sebenarnya supaya Islam ini bisa tegak secara kafah, secara menyeluruh. Kira-kira pilar apa saja yang bisa kita gunakan dan harus kita mengerti dan kita laksanakan secara kafah sehingga Islam ini betul-betul ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Tidak seperti keadaan yang sekarang. Untuk itu Bapak Tim mohon dijelaskan nanti kira-kira pilar-pilar Islam ini yang seperti apa, dan setelah itu nanti bisa kita adakan diskusi. Ya mungkin semisi materi kan rasa suwe-suwe Pak, 10 menit baru gue diskusikan yang monggo Bapak Tim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الآمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم خير الناس أحسنهم خلقا صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Bapak Dr. Haji Hidayat Mashkur SAG MSI, yang kami hormati Bapak Kasubag PU Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Ibu Kasih penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Ibu sekalian, karyawan karyawati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menaburkan
banyak nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang sudah kita terima, sehingga pada pagi hari ini, hari yang penuh berkah ini, kita sekalian bisa silaturahim, bisa bermuajahah di acara kajian Kurma Kamila Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa marilah kita juga senantiasa menghaturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, terutama yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah semuanya mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, sehingga kita bisa dimasukkan Allah ke surganya yang penuh kenikmatan. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini, puasa hari yang keempat ini, alhamdulillah kita sekalian bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, di Baitullah ini, di rumah yang penuh Masya Allah maghfirah ini. Semoga pertemuan ini nanti senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian rahimakumullah, saya 3 hari sebelum sowan wonten ngarsa panjenengan, di hadapan panjenengan semuanya, saya sudah banyak berdoa kepada Allah agar tidak deg-degan, karena ini yang dihadapi adalah para asatid, para kiai, para ulama, para asatidah, para senior yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya. Kalau saya ngomong di balai kota, nggak perlu persiapan, ibaratnya itu nggak dredeg. Tapi kalau di sini, Masya Allah, tadi saya juga berdoa, ya Allah mohon kuatkan mental saya, karena di hadapan panjenengan para alim, para asatid luar biasa, pegawai Kementerian Agama, Masya Allah, semuanya tokoh, semuanya ustazah, semuanya ustadz. Ini Masya Allah, mudah-mudahan ini nanti pada pertemuan yang baik ini senantiasa kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, yang kedua, mestinya ini jadwalnya ini mungkin kurang pas ya. Yang menjadi ustadz itu Pak Hastono mestinya. Mestinya Pak Hastono. Tadi loh ini perlu diganti ini ya. Masya Allah, ini karena ini tugas dari atasan ya, apapun saya harus menjalankan tugas dari atasan sebagai bentuk loyalitas tanggung jawab kepada pimpinan. Mudah-mudahan ini nanti senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya nyawang panjenengan wis kemeringet Bapak Ibu sekalian. Sudah kemeringet. Ini apa yang akan saya sampaikan. Bapak sekalian rahimakumullah, yang berikutnya mudah-mudahan ibadah kita yang sudah 4 hari di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini tadi sudah disinggung oleh beliau Bapak Hastono, saya akan menyampaikan terkait sedikit apa itu pilar-pilar di dalam Islam ya, apa itu yang menjadi kekuatan kita di dalam Islam, apa itu yang menjadi pondasi kita agar iman, agar Islam kita itu semakin kuat, semakin mantap, dan iman Islam itu bisa kita bawa nanti sampai kita akhir hayat, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Islam, insya Allah. Allahumma amin. Untuk itu hadirin rahimakumullah, jalan untuk menuju keridhaan Allah,
jalan untuk diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan iman. Salah satunya dengan kebenaran akidah. Salah satunya adalah dengan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita sekalian sudah setiap sholat meyakinkan kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun demikian ini baru nyamper di lisan kita. Apa buktinya? Orang yang setiap saat sudah menyatakan bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah, namun masih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, atau perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini berarti persaksian kita belum sampai ke hati. Kalau sudah sampai ke hati, fa insyaallah ada konsekuensinya, yaitu kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan kita bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, iman adalah pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya iman adalah kufur. Orang yang kufur ini banyak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ini sudah penjenengan insyaallah hafal semuanya. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di akhir ayat itu, jika kita kufur kepada nikmat Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada hal-hal yang Allah berikan kepada kita sekalian, maka Allah mengancam dengan azab yang sangat-sangat pedih. Dan ini hak, dan ini benar. Ini benar, apa yang difirmankan Allah semuanya benar, semuanya hak. Inna wa'dallahil haq. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu semuanya benar. Kita harus yakin. Yang kedua, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kufur, orang yang tidak mensyukur nikmat Allah atas apa yang diberikan Allah kepada kita sekalian, diancam di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-7 Al-Ahqaf ayat yang ke-40. Apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil hiyad. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak akan dibukakan pintu langit. Orang yang kufur itu Allah tidak akan membukakan rahmatnya kepada mereka. Tidak dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak akan masuk surga. Masya Allah ya. Orang yang kufur dengan nikmat Allah itu tidak akan masuk surga. Ini Allah yang mengatakan, bukan Pardi ya. Ini hanya menyampaikan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat surat yang ke-7 ayat ke-40. Apa kata Allah berikutnya? Allah mengumpamakan sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Jadi kalau orang itu kufur, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka nonsen, omong kosong, mereka itu nanti akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau mereka itu sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia memperbanyak syukurnya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka apa yang dimohonkan hambanya kepada Allah ini senantiasa akan dikabulkan, akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat-sangat luar biasa untuk menjadi pedoman kita sekalian. Jangan sampai kita sedikit pun mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih rezeki alhamdulillah ya, dikasih sehat alhamdulillah, dikasih anak alhamdulillah,
belum dikasih anak, alhamdulillah. Semuanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, ibu-ibu misalkan digaji suaminya berapapun, alhamdulillah. Ning roto-roto sing ngatur keuangan keluarga itu adalah seorang ibu. Roto-roto. Bapaknya nyambut gawe di penghasilan kabeh diserah ke ibu, bapak mung dijatah kowe sedina bensinmu 5.000 misalkan 20.000 ya. Enenge bapak malah ngeres gitu. Ngari ngeres ora iso ngopo-ngopo. Lah ini fakta di mana-mana. Ini fakta, ora iso obah. Betul, ini fakta. Akhirnya apa? Banyak laki-laki yang masih muda rambutnya sudah putih. Orang ngeceng, ini kebetulan saja. Belum mengko tak ireng ya. Ini mergone mumet ya, ya. Karena apa? Mau dipastok songo estrine, dipastok ora iso ngopo-ngopo. Lah ini faktanya, rata-rata seperti itu. Betul ya Yai, betul ya Yai. Itu ya. Ini faktanya, mumet betul tuh. Itu. Ini semua yang ngatur perempuan. Bapak sekalian rahimakumullah. Ini. Kita sekalian banyak bersyukur, alhamdulillah. Fa insyaallah ya, kalau kita sekalian banyak bersyukur nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surganya insyaallah. Allahumma amin. Ini pilar yang pertama, menjaga akidah, menjaga iman, karena itu pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak sekalian rahimakumullah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar Islam kita itu kuat? Agar kita kokoh dalam menjalankan Islam itu, yaitu hifdzul ibadah. Kita jaga ibadah kita, terutama nun sewu. Ini orang nguyai segoro nggih. Muga-muga nanti iso mlebu ning ora tambah asin. Ya itu ya. Apa itu ibadah? Wabil khusus kita seorang muslim, yaitu yang mahdhoh ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Ini kita kadang masih keteteran. Betul sekalian. Betul enggak? Karena pekerjaan sholat semakin mundur. Betul. Nah, jujur ya, betul gitu. Waktunya asar karena pekerjaan ngerti wis arep menjelang maghrib. Nah, ini. Monggo ini kita jaga betul. Karena ini adalah merupakan satu pilar yang pokok di dalam menjalankan agama Islam. Bahkan tidak hanya yang wajib saja, tidak hanya yang fardu saja. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan, beliau pernah bersabda yang isinya begini insyaallah ya, barang siapa yang sholat 12 rakaat, kira-kira ini sholat apa sekalian? Sholat rawatib 12 rakaat. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang menempel pada sholat fardu, yang mengiringi sholat fardu. Apa itu 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh. Pernah dilakukan Ibu sekalian? Ya. 2 rakaat sebelum subuh. Yang paling masyhur itu adalah sholat sunnah fajar. Ada yang mengatakan, sholat sunnah fajar itu kalau misalnya belum azan boleh enggak? Boleh betul? Loh, sholat sunnah fajar itu harus sudah mancing waktu subuh. Nih kita belum melaksanakan sholat subuh. Oh namanya fajar. Fajar itu subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, kalau kita menjalankan 2 rakaat sebelum subuh, itu kebaikannya melebihi kebaikan dunia seisinya. Nek ditinggalkan iman. Dan ini monggo 2 rakaat sebelum subuh. Yang paling berat ini, rawatib berikutnya 4 rakaat sebelum zuhur. Ini paling berat ini. Ya, paling berat. Apalagi kita kalau dengar adzan ditunda-tunda. Oh adzan, jagongan sih. Nggih mboten? Jagongan sih ngobrol-ngobrol dulu. Juga terus ngenteni wis komat burung. Oh lagi komat. Oh jek komate engko sik iso nutup salate raketang masbuk. Lah kapan arep salat rawatib 4 rakaat? Padahal itu kata Nabi, ya, itu salat sunnah yang muahhadah, yang diutamakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah ini insya Allah kita sekalian bisa melaksanakan. Dan juga berikutnya 2 rakaat sesudah halo, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berikutnya yang muahhadah 2 rakaat setelah maghrib, 100 untuk pengawas. 2 rakaat setelah maghrib.
dan juga berikutnya 2 rakaat setelah Isya. Sudah lengkaplah 12 rakaat. Kata Nabi, jika engkau rutin bisa menjalankan rawatib 12 rakaat, maka kata Nabi akan dibangunkan rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ning yo abot. Nah, ini memang untuk meraih surga itu abot, ya, abot. Nah, namun kalau kita bisa betul-betul niat, insya Allah bisa. Nah, ini akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rumahnya tidak seperti rumah kita ecek-ecek di dunia ini, enggak. Rumahnya nanti dibangun dari emas, intan, berlian, luar biasa. Percaya mboten jenengan? Halo, percaya enggak? Wong neng donya enek omah yang dilapisin emas. Di mana itu? Jenengan pernah ngikuti berita di TV? Salah satu rumahnya orang Sulawesi. Sulawesi, nggih ta Bu nggih? Itu ada figura dilapisi emas, kursi dilapisi emas, masya Allah luar biasa. Istrinya beli tas dari emas. Ini di dunia nyata, apalagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Sholat sunnah 12 rakaat dengan istiqomah untuk jaminan riwetnya surga, yang di situ kita dibangunkan rumah yang sangat indah, insya Allah. Allahumma amin. Bapak sekalian rahimakumullah, berikutnya pilar yang ketiga adalah kita sekalian agar kuat Islam kita bisa menjalankan muamalah. Muamalah itu berbuat interaksi, berbuat baik dengan sesama manusia. Ini penting sekali. Penting sekali. Kita sekalian adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, betul? Tidak bisa hidup sendiri. Namun ada kunci untuk muamalah. Kuncinya apa, Bu sekalian? Muamalah itu kuncinya apa? Kuncinya agar kita berteman dengan teman dengan baik, dengan siapapun baik, keluarga baik, dengan dimanapun kita punya tetangga baik. Kuncinya apa, Bapak sekalian? Kuncinya ucapan, kuncinya lisan, betul nggak? Lu ada lo orang gara-gara sakit hati karena lisan, tolong sasi jutaan. Enten betul? Ada nggak? Yo ketok lewat gabrusan yang meneng wae niku. Gak nganyel gini, gara-gara hatinya loro. Soalnya lesan lewat bola-balik gabrusan yang meneng wae. Sijine mlengos rene, sijine mlengos rene. Nah, itu terjadi. Itu gara-gara lesan. Gara-gara lesan. Maka Allah Subhanahu wa taala ngendikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab nggih, ayat yang ke-70, 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Loh, ini perintah Allah. Ya, kalau kita bisa menjaga lisan kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berbuat baik, tidak menyakiti, ya, tidak menyinggung dan lain sebagainya, kita insya Allah dimanapun temannya banyak, tidak punya lawan dan tidak punya suudzon dengan siapapun, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau Nabi juga berpesan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir qul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik. Ataupun yang enggak bisa berkata yang baik, lebih baik meneng. Nek wong desa ngene kula lebih baik we mingkem. Nek di kota mingkem tuh enggak ada. Nek neng desa wong duwe anak putri zaman dhisik ku jenenge akhire M. Benora kokean ngomel. Benora kokean napa? Cerewet. Lah gitu. Betul. Jenenge painem, paijem, sikem. Ya, ngoten niku betul itu. Zaman kecil saya. Ben ora kokian ngomong. Karena apa? Ucapan itu adalah menjadi harimau kita. Gitu. Maka Nabi menyatakan tadi, nek ra iso ngomong sing apik, lebih baik kita diem. Diem itu selamat. As-sukutu salamatun. Diem itu selamat daripada
kalau kita ngomong tapi menyakitkan orang lain, ini selamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang perlu kita hayati terkait dengan bagaimana kita mengamalkan Islam dengan kafah, dengan baik, pilar-pilar yang utama ini. Berikutnya hadirin rahimakumullah, yang keempat adalah hifdzul akhlak. Kita menjaga budi pekerti yang baik, kita menjaga pergaulan dengan siapapun dengan baik, ya, dengan baik. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam menjalankan agama atau hidup bermasyarakat. Nah, ada ungkapan zaman dulu, ya, zaman wong tuwon dhisik, ya, niku saya masih ingat waktu kecil, gitu. Ajining diri sangka obaing, ayo diteruske mesen jenengan ra ngerti. Ajining diri sangka obaing lati. Nah, ajine diri iki sangka lesan. Sangka lesan. Ajining raga sangka busana. Busana itu ageman. Ajining awak sangka, halo lanjutkan. Ajining diri sangka obahing lati, ajining raga sangka busana, ajining awak sangka betul. Ajining awak sangka tumindak. Ini yang saya ingat waktu mbah saya dulu di desa. Ternyata ini relevan dengan agama, sangat relevan, sangat cocok, sangat pas dengan agama. Nah ini, wong nek kepengen diajeni yo ngendikane sing apik. Nek awake pengen diajeni yo nek berpakaian disesuaikan. Nah, kadang-kadang nuwun sewu, kalau pernah ngerti ning dalan, gitu, ada orang naik motor, orang gosim, orang di STNK, gitu, di sana ada polisi, ya, polisi mau meneng wae niku, polisine ora ngapa-ngapa, mau meneng adek. Niku sempat balik niku lho, balik karo gobyos, gitu, balik karo gobyos gara-gara melihat seragam polisi. Ini fakta, baik di Solo maupun di TV. Kalau di TV malah itu ketendang truk itu. Gara-gara tahu polisi itu ageman. Misalnya polisi itu kon nganggo pakaian preman, orang gagas dia bablas, betul nggak? Nah itu salah satu contoh. Kalau kita jagong, yuk pakaiannya batik. Kalau kita ke pasar, ya mungkin sesuai. Kalau kita di rumah, ya cukup mungkin nganggo under, dan sebagainya. Kenapa Pak? Oh daster, under ke sing isor nggih, ndure ora, lha kuwi nek ning jero kamar misalnya itu. Nah ini ajining diri sangka obahing lati, ajining raga sangka busana, ajining awak sangka tumindak. Ini relevan dengan agama Islam. Bapak sekalian rahimakumullah, yang terakhir apa itu pilarnya? Kita bisa hifdzul ikhwatul muslimin. Kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah walaupun berbeda. Contoh sekarang ini Ramadan, ada yang tarawihnya 8, ada yang tarawihnya 20, ada yang tarawihnya 11, ada yang tarawihnya 23. Monggo, itu semuanya pilihan. Tidak usah kita membicarakan itu karena itu sudah menjadi keyakinannya masing-masing. Awal Ramadan juga begitu. Ada yang awalnya 1 Ramadannya itu hari Senin, monggo silahkan. Kalau kita mengikuti pimpinan kita, tanggal 1 Ramadannya hari Selasa tanggal 12, monggo. Di tempat saya berikan fasilitas, silahkan, monggo. Nanti kalau saya kekang sing iki ra entuk ning kene dadi masalah. Betul enggak? Nah, ini namanya kita bertoleransi, kita bermoderasi, saling menghormati, menghargai. Apapun perbedaannya memang itu menjadi satu sunatullah di dalam agama Islam. Bapak sekalian rahimakumullah, sudah jam 9 lebih 9 menit, saya kira itu nggih sekedar Bu nggih, niku nggih wonten Pak Astono nuwun sewu nggih. Dari saya mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita sekalian dan mudah-mudahan bermanfaat seperti yang diatur Pak Astono tadi. Kalau kita mencari ilmu itu akan ditingkatkan, akan dinaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wallahu wafiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saking semangatnya belum selesai pembicaranya sudah ada yang mau tanya. Iya Pak.
Monggo Ibu. Ini saya mau penasaran sama ini pas pengajian saya itu katanya mengenai sholat tasbih, Bapak katanya seumur hidup kalau kita bisa melaksanakan sholat tasbih itu seumur hidup satu kali itu insya Allah katanya amal ibadah kita itu diterima. Jadi hukumnya sholat sunat tasbih itu bagaimana ya? Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten, Bu? Rinis Pak. Oh, loh. Pun gantos to. Oh, nggih. Oh, niku wau sing usul Bu Riri, sing ngendikan Bu Sri ngoten nggih. Oh, nggih, masyaallah luar biasa. Pertanyaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nggih, Bu. Terkait dengan sholat tasbih, ya, ini saya juga pernah mendengarkan dan pernah melaksanakan baru sekali. Betul. Sholat tasbih itu ada yang saya dengarkan, kalau saya hadisnya langsung saya belum paham, belum hafal, ya. Ini sudah pernah membaca. Memang itu kalau kita bisa melaksanakan sholat tasbih selama hidup itu bisa sekali itu fa insyaallah Allah akan memberikan keridhaan amal-amal kita semuanya insyaallah. Ini namun memang sholat tasbih itu berat dan berat ya, abot itu kalau tidak berjamaah itu biasanya kita berat kalau melaksanakan sendiri karena bacaannya itu berlipat 10 kali gitu, 10 kali dari bacaan biasa. Tentang hukumnya ini berarti termasuk hukum sholat sunnah, sunnah, itu. Ngaten Bu Sri nggih. Nggih, matur nuwun. Oh, Ibu ada pertanyaan tentang tadi pilar-pilar Islam yang mungkin ada yang ingin mengangkat untuk tema diskusi kita. Kalau saya uraikan, saya simpulkan tadi yang disampaikan Pak Parti itu pilar Islam itu ada 5. Yang pertama iman, kedua ibadah, yang ketiga muamalah, dan keempat akhlak, dan kelimanya ukhuwah. Nah ini kita ya bodoh ya kalau pelajaran kurikulum yang tadi saya sampaikan. Jadi akhirnya ngomong agama itu mesti tekannya beribadah itu kalau tadi itu seperti itu. Saya ingin memancing bahasa ini. Kenapa orang itu tidak berbicara tentang misalnya pilar agama itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Padahal Allah mengisyaratkan banyak inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sehingga kita umat Islam ini tertinggal jauh secara ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal ilmu pengetahuan dan teknologi ini justru dulu lahirnya dari dunia Islam. Kita lihat yang namanya matematika, tidak ada satupun sistem angka di dunia ini yang bisa digunakan untuk hitungan matematika kecuali angka Arab. Dan ketika ini ditinggalkan oleh umat Islam ini ditemukan oleh Barat di Surat, bahasa Jawa, disurut oleh Barat, kemudian angka-angka ini yang melahirkan teknologi-teknologi yang sekarang termasuk ada di dalam genggaman kita. Dari angka-angka digital 01100001 kemudian melahirkan barcode dan sebagainya. Ini yang melahirkan HP kita lihat. Ya. Jadi biasanya nggak bisa hitung-hitungan pakai angka Romawi, nggak bisa. Pakai angka Jawa, huruf Jawa itu ada angkanya. Jangan hitung-hitungan pakai angka Jawa, nggak bisa. Satu-satunya angka di dunia ini yang bisa digunakan untuk hitung-hitungan matematika hanya angka Arab. Kenapa ini tidak kita kembangkan ini sebagai sebuah pilar di dalam agama kita? Ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu kedokteran, ini adalah warisan-warisan Islam yang ditinggalkan oleh umat Islam, lalu kemudian sekarang dikembangkan oleh dunia barat. Jadi permasalahan apa sebenarnya di dalam dunia Islam ini kok rata-rata itu negara-negara Islam ini berada di dalam belahan dunia ketiga atau dunia yang sedang berkembang, untuk ya semacam bahasa permisif untuk menyebut dunia terbelakang saja sebenarnya. Ini karena kita meninggalkan
sampaikan tadi dari ilmu pengetahuan teknologi, lalu kemudian sistem ekonomi, sistem budaya, kemudian juga sampai kepada politik, seolah-olah itu selama ini kita anggap sebagai hanya urusan dunia, bukan urusan ibadah. Sehingga kalau kita bicara tentang ibadah, ya sholat, zakat, puasa. Padahal nama ibadah itu yang taqarrubu ilallahi bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Ibadah itu umum, bukan hanya. Nah, ini mungkin ke depan kita perlu lagi untuk mengkaji pilar Islam yang lebih komprehensif dan integral, karena Al-Quran ini sungguh komprehensif. Tibyanan, penjelasan likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Tetapi itu pun dilaksanakan atau dijelaskan oleh Al-Quran secara integral, secara menyatu. Nah, ini mungkin PR kita ke depan seperti itu. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini juga membawa manfaat kepada kita, sekaligus juga mungkin pancingan saya nanti ada yang istilahnya membuka kita untuk membahas agama lebih ke yang bukan lepas, tetapi mengembangkan ke yang di luar ibadah makhluk. Kurang lebihnya mohon maaf saya sebagai moderator pada pagi hari ini, karena waktu sudah siang. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.